Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardila, Rambut F1C1 18078. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah fermentasi, yaitu fermentasi yogurt. Di mana fermentasi secara umum dapat didefinisikan sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa ekseptor elektron eksternal. Dengan ciri-ciri terjadi proses glikolisis, terjadi proses pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transfer elektron. Energi ATP-nya yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob. Selanjutnya yaitu fermentasi terdiri atas beberapa jenis, yaitu fermentasi submerged kultur adalah salah satu metode fermentasi dengan menggunakan substrat cair. Selanjutnya, solid state fermentasi adalah salah satu proses di mana substrat tidak larut dan dapat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Yang selanjutnya yaitu fermentasi spontan, di mana fermentasi bahan pangan dalam pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat dalam proses fermentasi. Yang selanjutnya, fermentasi tidak spontan adalah fermentasi yang terjadi jika bahan pangan di dalam pembuatannya ditambahkan dengan mikroorganisme dan dibentuk starter atau ragi. Selanjutnya yaitu fermentasi aerob adalah fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Fermentasi anaerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen dan berbanding terbalik dengan fermentasi aerob. Selanjutnya itu culture batch, merupakan fermentasi dengan cara memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam bioreaktor dengan pengambilan produk yang dilakukan pada akhir fermentasi. Culture feed batch adalah suatu sistem penambahan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada dalam fermenter sehingga volume kultur semakin lama semakin bertambah. Selanjutnya, kultur continue, di mana pengaliran substrat dan pengambilan produk dilakukan secara terus-menerus setiap saat setelah diperoleh konsentrasi produk maksimal atau substrat membatasnya mencapai konsentrasi yang hampir tetap. Fermentasi yogurt terdiri atas tahapan umum. Yang pertama, raw material yaitu susu. Yang kedua, fermenter mikroba terdiri atas Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Dan tahap ketiga yaitu produk membentuk yogurt. Yogurt sendiri dapat didefinisikan sebagai susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri dengan pengolahan susu yang telah difermentasikan, rasanya rasa manis dan memiliki tekstur yang lembut. Yogurt juga memiliki kandungan mineral, vitamin B, dan protein yang bermanfaat untuk tubuh, sehingga pada saat mengonsumsinya akan memperlancar pencernaan dan membuat tubuh lebih segar dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Bahan baku yaitu susu dapat didefinisikan sebagai sumber nutrisi yang mengandung air 87,90%, protein 3,20%, lemak 3,45%, laktosa 4,60%, kasein 7,2,70%, mineral, enzim-enzim, gas 87,90%, serta vitamin A, C, dan D dalam jumlah yang mencukupi. Lemak susu yang terdapat dalam susu secara umum merupakan senyawa kimia yang masuk dalam kelompok ester yang tersusun atas macam-macam lemak dan gliserol. 90% dari komponen lemak susu merupakan asam-asam lemak yang terbagi atas asam-asam lemak tidak jenuh dan asam lemak jenuh. Laktosa yang terdapat di dalam susu tidak semanis gula tebu dan daya larutnya sekitar 20% pada suhu kamar, dan laktosa ini akan mengendap dan membentuk kristal.
Selanjutnya, fermenter mikroba yang terdiri atas Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, di mana Lactobacillus bulgaricus merupakan spesies bakteri yang termasuk dalam kelompok yang disebut Bacillacta dengan aktivitas probiotik. Lactobacillus bulgaricus sendiri tidak membentuk spora dan tidak bergerak. Morfologinya berbentuk basil gram positif dan bentuknya berbelit-belit, memiliki ukuran 0,5 sampai 0,8 kali 2 sampai 9 nanometer. Lactobacillus bulgaricus memproduksi peptida dan stimulasi dari asam amino. Sedangkan bakteri Streptococcus thermophilus berdiameter 0,7 sampai 0,9 meter gram positif yang disusun berpasangan atau rantai panjang dengan dinding selnya yang terdiri dari N-asetilglukosamin dan N-asetiliburan yang dihubungkan dengan ikatan ether. Metabolisme mikroba sendiri terjadi dalam proses respirasi anaerobik, di mana laktosa termasuk gula majemuk yang terdiri dari glukosa dan galaktosa dengan reaksi sebagai berikut. Selama prosesnya, enzim laktase dari bakteri akan memecah laktosa dan menjadi komponen yang lebih sederhana dengan reaksi, dan hasil reaksi tersebut yaitu glukosa akan menjadi awal dari proses fermentasi reaksi dari asam laktat. Reaksi lebih jelasnya dapat dilihat pada katabolisme asam laktat, di mana glukosa yang dimetabolisme oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat dan 2 NADH dan membentuk 2 ATP yang menghasilkan 2 asam laktat. Akan tetapi, fermentasi ini tidak bereaksi secara sempurna dan memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, serta ATP yang dihasilkan pun tidak sebesar ATP yang dihasilkan oleh proses glikolisis. Awalnya, energi yang digunakan sebagai energi awal oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus sebelum memecah karbohidrat sebelum berupa kompleks polisakarida pada yogurt. Kadar asam laktat meningkat seiring peningkatan jumlah bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kondisi optimum pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus antara 30–40 derajat Celcius. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus semakin aktif pada pH yang rendah. Kisaran optimalnya antara 5,5 sampai 6,2, tetapi tumbuh pada pH 5 atau kurang, sehingga asam laktat yang dihasilkan akan semakin banyak. Proses fermentasi berupa fermentasi tidak spontan dan diskontinu, karena pada fermentasi berlangsung disebabkan penambahan bakteri asam laktat dari luar bahan sehingga prosesnya tidak spontan, dan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus hidup di dalam produk yogurt tanpa adanya tahap kematian. Selanjutnya yaitu fase pertumbuhan bakteri, di mana berawal dari fase lag yaitu adaptasi dan persiapan pembelahan diri. Yang kedua yaitu log, di mana pembelahan diri eksponensial. Selanjutnya tahap klimaks yaitu fase stasioner, pertumbuhan bakteri konstan, dan tahap kematian. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus aktif pada fase stasioner di dalam yogurt. Dapat dilihat pada grafik di mana pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus menurut penelitian Hidayati 2010, nilai pH turun selama fermentasi karena adanya produksi asam laktat dari karbohidrat yang ada di dalam susu. Nilai pH untuk Lactobacillus bulgaricus pada jam ke-24 mencapai 3,43 yang menunjukkan bahwa bakteri ini mampu tumbuh subur dan memproduksi asam laktat dalam susu dengan penambahan 8% sukrosa.
Selanjutnya itu pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Nilai pH untuk bakteri Streptococcus thermophilus sendiri masih cukup tinggi, sekitar 4 di akhir fermentasi 24 jam, dan menunjukkan bahwa kemampuan bakteri ini untuk tumbuh di dalam susu kurang dibandingkan Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya itu fermentasi proses pembuatan yogurt, di mana 222 gram susu segar dan skim pasteurisasi di dalam suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit, lalu dilakukan pengukuran volume. Selanjutnya didinginkan pada temperatur 45 derajat Celcius selama 30 menit, lalu dilakukan pengukuran pH. Selanjutnya, bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus diinokulasi dan dilakukan proses fermentasi selama 40-45 derajat Celcius selama 8 jam atau 37 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah itu dilakukan pengukuran volume dan diperoleh produk akhir yaitu yogurt. Lebih jelasnya, pada isolasi bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, biakan murninya diambil dan diinkubasi selama 3 kali 24 jam di dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius. Perbanyakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dipengaruhi oleh jumlah bakteri. Jumlah bakteri dipengaruhi oleh media tumbuh, yaitu susu. Yang semakin banyak kadar laktosanya, maka pertumbuhan bakterinya semakin baik. Aktivitas bakteri dapat dilihat mengalami peningkatan kadar asam laktat selama waktu inkubasi 24 jam sehingga dapat menurunkan pH dalam keadaan asam. Berdasarkan syarat mutu yogurt menurut SNI 2981 tahun 2009, yogurt normalnya berbentuk cairan kental, memiliki bau khas dan rasa asam. Yogurt adalah salah satu produk pangan fermentasi yang baik dikonsumsi karena bergizi tinggi dan daya cerna protein yogurt lebih baik daripada susu sehingga berefek positif pada kesehatan. Yogurt dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung banyak bakteri baik sehingga secara otomatis dapat menyeimbangkan bakteri jahat yang terdapat di dalam susu sehingga berefek positif pada kesehatan. Yogurt tidak mengalami proses pemisahan sterilisasi sebab bakteri yang digunakan bersifat probiotik dan dapat membantu menurunkan perut kembung, bau mulut, memperbaiki kerusakan pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh antibiotik, serta menjaga kesehatan dan kebersihan usus bagi yang meminumnya. Selanjutnya yaitu analisis yogurt akan menunjukkan nilai kadar laktosa, lemak, pH, dan asam yang berbeda untuk masing-masing variasi waktu fermentasi, sehingga dapat diketahui waktu fermentasi terbaik untuk produk yogurt yang dihasilkan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Agustina DKK tahun 2015 pada pengaruh fermentasi kadar laktosa pada jam ke-20, kadar laktosa mencapai 0,696%, ditandai dengan pH 4,1 dan keasaman mencapai 0,5212%, serta kadar lemak yang telah mencapai 0% dengan indikasi yang baik menurut SNI 2981 tahun 2009. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ketika bekerja bersama membentuk asam laktat yang memberi rasa asam yang khas dan menyenangkan dalam yogurt. pH asam bekerja sebagai pengawet karena di bawah pH ini sangat sedikit bakteri yang dapat berkembang dan juga menyebabkan protein di dalam susu terkonjugasi yang memberikan konsistensi yang sempurna pada yogurt. Keasaman yang meningkat menyebabkan protein susu mengalami denaturasi, menghasilkan tekstur padat pada yogurt.
Keasaman meningkat pada pH 4-5 juga menghindari proliferasi bakteri patogen yang berpotensial. Asetildehida yang berasal dari bakteri Lactobacillus bulgaricus yang memberikan aroma khas yogurt bersama dengan senyawa lain. Jenis-jenis yogurt yang pertama itu set yogurt, di mana set yogurt merupakan yogurt yang memiliki tekstur yang sangat kental, yang umumnya berwarna putih dan terasa sangat asam. Yang kedua yaitu stirred yogurt, di mana teksturnya lebih encer dibandingkan set yogurt dan tetapi terasa kental yang mirip dengan es krim. Stirred yogurt sudah mengalami penambahan pemanis, perasa atau buah-buahan yang dilengkapi. Selanjutnya yaitu drink yogurt, di mana drink yogurt merupakan yogurt berbentuk cair sama seperti susu yang dapat diminum langsung. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.